Haleluya, selamat malam. Shalom Bapak Ibu Saudara. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya percaya malam hari ini kita dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Amin. Saya mengajak sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka hati kita lebih lagi. Mari kita masuk di dalam pujian dan sembah kita kepada Tuhan malam hari ini. Kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Malam hari ini kami ada dalam pemeliharaan-Mu, berkat, kasih, kemurahan Tuhan yang terus menyertai, terus melimpah-limpah buat setiap kami. Bapa, terima kasih buat pertolongan-Mu yang terus selalu ada, selalu hadir buat setiap kami. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap rancangan-Mu yang sudah digenapi dan akan terus digenapi dalam hidup kami. Dan kami bawa hati kami, hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu. Jadikan setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan, yang menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biar kami Tuhan sebagai penyembah-penyembah yang hidupnya memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bawa setiap pujian pengagungan kami kepadamu malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Sorak-sorai buat Raja di atas segala Raja. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Amin. Mari bersama-sama. Come on. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Semua. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari angkat tanganmu sama-sama. Oh, ku damba hadirmu. Come on. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu,
Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa kami Tuhan lebih dalam lagi dalam hadirat. Dekat, nikmati, mandang wajah-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Yes, Lord. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bersama-sama dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih
menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara kita sembah. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Ajar setiap kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Ajar kami Tuhan terus masuk dalam hadirat-Mu, menyembah dengan ucapan syukur buat setiap kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan menyembah Engkau lebih dalam, menyembah dengan hati yang tulus, menyembah dengan hati yang benar, menyembah dengan hidup kami yang benar. Kami akan menceritakan segala perbuatan-Mu Tuhan, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar pribadi-Mu, Yesus Tuhan. Tidak ada yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap menjadi penyembah-penyembah yang memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan dengan segenap hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih lagi kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
mengejar hadirat-Mu, pribadi-Mu Tuhan. Di atas segala-galanya Tuhan. Melebihi apapun juga ya Aba. Kami buka hati kami lebih lagi. Untuk firman-Mu Tuhan malam hari ini. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Kul Online GBRA yang 17. Dimanapun Bapak Ibu berada, doa harapan saya semoga dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan, mari kita mau datang pada Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita dudukkan kepala, kita berdoa pada Tuhan. Shindarabara. Terima kasih Bapa di surga buat kebaikan, buat rahmat yang Kau berikan buat kami. Di awal bulan Maret ini Tuhan, kami boleh kembali bertemu Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online, tapi kami tidak Tuhan melakukan yang tidak baik, tapi kami melakukan yang baik. Karena kami tahu dimanapun kami beribadah, walaupun secara online, hadirat-Mu ada ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah kami. Kalau kami sudah memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan, biar itu semua jadi dupa yang harum dan nama-Mu dimuliakan, ditinggikan ya Bapa. Sebentar kami akan belajar bersama-sama untuk akan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan mengurapi kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biar kiranya Kau ambil alih dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dan biar kiranya juga Kamu sendiri yang menolong kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk firman-Mu. Bekerja berkarya Roh Kudus. Urapi hamba Tuhan yang terbatas ini. Percayakan firman-Mu agar hamba dapat menyampaikan dengan kata-kata sederhana. Agar umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada bisa menangkap akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak dikasih dalam Tuhan, tahun 2025 ini Gembala Pembina kita mendapatkan satu visi di mana tahun ini tahun penuaian. Dan selaras dengan tema yang diberikan oleh Gembala Pembina, di mana Gembala Rayon kita pun, Pak Budi, mendapatkan visi yang selaras, yang menopang akan tema itu tahun panggilan Tuhan, The Calling of God. Dan sepanjang bulan lalu kita sudah banyak belajar akan arti makna dari panggilan Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan karena punya tujuan dan maksud untuk memuliakan nama Tuhan. Dan untuk sepanjang di bulan Maret ini, tema firman Tuhan adalah The Calling to Worship, dipanggil untuk menyembah Tuhan. Kita akan baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, satu ayat Bapak Ibu. Dan untuk menghormati firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Hitungan ketiga kita baca 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Bahkan kita ini adalah kepunyaan Allah sendiri, di mana kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Dan kita juga dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar kepada diri kita. Dan kita jadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Panggilan tertinggi orang percaya adalah hidup dalam penyembahan kepada Bapa. Sebab ada satu hal yang Tuhan tidak bisa kerjakan, yaitu menyembah dirinya sendiri. Itu sebabnya Allah rindu kita anak-anak Tuhan menjadi pribadi yang menyembah Dia dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sujud menyembah adalah sebuah tindakan yang menyatakan keagungan serta kemahakuasaan Allah. Sujud menyembah pada perjanjian lama betul-betul dilakukan dengan posisi berlutut, bahkan ada yang tersungkur sampai kepala
mengenai tanah. Tapi dalam perjanjian baru ada perubahan di mana tidak harus sujud, meski bisa saja sujud, tetapi esensinya adalah memusatkan diri, mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dalam bahasa Yunani, kata menyembah adalah proskuneo, yang artinya mencium tangan seseorang sebagai tanda penghormatan. Kata ini juga dapat diartikan sebagai bersujud atau tersungkur dalam pemujaan dan penghormatan kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai umat pilihan Allah yang dipanggil untuk menyembah Dia? Malam ini kita akan belajar dari kisah di Alkitab. Ada 3 kisah yang akan saya bagikan. Yang pertama, sikap yang harus kita miliki adalah memiliki rasa hormat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi penyembah yang benar. Di dalam Matius 8 ayat 5-13, di mana di sana dikisahkan tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Kapernaum. Di ayat 8 dikatakan demikian. Ketika Yesus masuk di Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, kepada Tuhan. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Perwira di atas adalah orang Romawi asli dan dia adalah pegawai dari Herodes. Dan kita ketahui bersama bahwa saat itu bangsa Israel dalam penjajahan oleh bangsa Romawi. Dan seorang perwira pada saat itu mengepalai 100 pasukan, 100 prajurit. Kalau zaman sekarang kita sebut mungkin 1 kompi, Bapak Ibu Saudara. Dan pangkatnya kalau saat ini mungkin setara dengan mayor. Dan tentunya kita ketahui bahwa pangkat itu cukup tinggi dalam kemiliteran karena perwira. Tetapi si perwira ini dikatakan bahwa dia datang kepada Tuhan Yesus. Ya, waktu Tuhan masuk di daerah kota Kapernaum, di mana tiba-tiba Tuhan dihampiri oleh seorang perwira. Kenapa? Karena perwira ini ternyata memiliki asisten rumah tangga, itu hamba. Ya, tapi tidak diceritakan apakah dia orang Yahudi, orang Roma, tidak diceritakan di dalam firman Tuhan. Tapi dikatakan bahwa si hamba ini, ART dari perwira ini sedang sakit. Ya, sedang sakit dan sangat menderita. Dia lumpuh saat itu. Nah, di sini kita bisa belajar bagaimana dari sikap dari seorang perwira. Ya. Perwira ini tahu dan suka mendengar bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan demi si hamba nih, asisten rumah tangga, dia rela datang menemui Tuhan Yesus. Dia rela menanggalkan atributnya, pangkatnya, keegoannya. Dia sampai menghormati Tuhan. Ya, dikatakan dia datang menghormati Tuhan. Bahkan dia merendahkan diri kepada Tuhan, yang tidak lazim sebagai orang Romawi untuk datang menghormati dan sujud kepada seorang Yahudi. Tapi apa yang dilakukan oleh perwira ini menunjukkan bahwa itulah penyembahan yang berkenan, yang sejati. Makanya tidak heran Tuhan katakan bahwa pulanglah bahwa hambamu sudah sembuh. Bukan sekedar di bait suci atau di gereja atau di sebuah gedung, walau memang tempat kita menyembah itu adalah di gereja atau di bait suci. Tetapi tidak harus di situ, sebab yang dicari Tuhan bukanlah tempatnya, melainkan penyembahnya, pribadi orangnya, Bapak dan Saudara. Maka hari itu bawahan dari si perwira itu bisa sembuh karena perwira itu memiliki sikap hormat, bahkan merendahkan diri, saya katakan tadi, di depan Tuhan, sehingga menjadi penyembahan yang berkenan di depan Tuhan. Itu sikap yang pertama. Ya. Dan yang kedua, kita boleh belajar dari
wanita atau perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun lamanya di dalam Matius 9 ayat 20 sampai 22. Sikap apa yang harus kita pelajari dari perempuan ini? Yaitu harus memiliki iman dan tindakan yang nyata. Tuhan menyukai penyembah yang memiliki iman serta melakukannya. Jadi bukan saja dia percaya tapi tidak melakukannya. Di dalam Matius 9 ayat 20 sampai 22 dikatakan demikian. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Kita ketahui bahwa cerita tentang perempuan selama 12 tahun mengalami pendarahan ini melakukan suatu tindakan yang benar-benar berusaha semampu dia untuk mendatangi Tuhan Yesus. Karena saat itu Tuhan dikelilingi oleh murid-muridnya, dikelilingi orang-orang banyak. Karena kita tahu bersama bahwa Tuhan melakukan banyak mukjizat. Dan sebagai wanita tentunya tenaganya tidak berbeda dengan pria. Apalagi saat itu dia mengalami pendarahan. Tapi dalam hatinya dia berkata demikian, seandainya aku bisa menjamah dari jubah Tuhan Yesus, aku bisa sembuh. Itu iman. Dan bukan saja dia berkata dalam hatinya seandainya, tapi dia bergerak. Ya, ini tindakan iman, Bapak dan Saudara. Sepintas jika penyembahan hanya sikap atau posisi tubuh di dalam gereja atau di bait suci, maka perempuan ini tidak termasuk dalam menyembah. Perskoneo bukan sekedar tersungkur di kakinya Tuhan, merendahkan diri, tapi juga memiliki iman dan percaya serta ada tindakan. Dan tindakan perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun itu sebuah penyembahan yang agung di mata Tuhan. Dia betul-betul memposisikan diri sebagai orang yang butuh akan Tuhan, menyembah Allah dalam kebenaran, sehingga mengalami mujizat kesembuhan. Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Dia tidak lagi najis dan mengalami pemulihan karena penyembahannya. Dia mengalami kesembuhan bukan karena dari jubah Tuhan Yesus, bukan, melainkan lebih oleh imannya kepada pribadi Tuhan Yesus sendiri. Itu sikap yang harus kita miliki, yaitu memiliki iman. Bukan saja kita memiliki iman, tapi kita juga melakukan tindakan. Yang ketiga, apalagi sih yang harus kita miliki di dalam panggilan menyembah Tuhan? Yang ketiga, memiliki hati yang benar, artinya menyembah Tuhan dengan tulus dan murni tanpa ada motivasi yang lain. Bagian arti perskoneo juga adalah tetap melangkah menyembah Tuhan meskipun ada halangan, ada rintangan yang menghadang. Tapi asalkan kita memiliki hati yang murni untuk menyembah Tuhan, percayalah maka Tuhan sendiri yang menolong, melepaskan akan halangan dan rintangan itu. Kita ingat tentang kisah Daniel di dalam gua singa, di Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Di sana dikatakan bahwa suatu ketika para wali raja ya ada bersepakat untuk menjatuhkan Daniel, karena Daniel adalah salah satu orang yang dipilih oleh raja saat itu, Raja Darius, untuk mengepalai beberapa orang, karena hanya 3 yang dipilih. Dan para wali raja ini dan para pejabat tinggi ini bermufakat untuk menjatuhkan Daniel di dalam pekerjaannya. Tapi kenyataannya mereka tidak bisa melihat
ada celah untuk menjatuhkan Daniel. Tapi mereka tuh tahu bahwa Daniel itu seorang Yahudi, orang yang menyembah Tuhan, yang selalu tiap hari dia menghadap ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Lalu para pejabat ini dan para wali raja ini, mereka tuh mendatangi si Raja Darius dan mereka bermuafakat ya untuk berbicara kepada raja bahwa dikatakan bahwa raja harus buat peraturan undang-undang di mana isi undang-undang itu tidak boleh seorang pun menyembah dewa atau orang lain, hanya kepada raja, kata mereka. Dan kalau ada orang yang menyembah dewa atau orang lain, ya bukan raja, mereka harus ditangkap. Bukan saja ditangkap, diadili, tapi juga harus dimasukkan ke dalam gua singa. Karena itu hukuman yang layak. Itu kemufakatan, asutan yang diberikan pejabat tinggi saat itu dan wali raja kepada Raja Darius. Lalu si Raja Darius ini setuju. Ya. Jadi lalu tanpa pikir panjang lagi, Raja Darius langsung buat undang-undang, langsung distempel dengan cincinnya. Nah, di dalam Daniel 6 ayat 11 dikatakan demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah perintah, surat undang-undang yang telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Daniel pergi ke rumahnya. Dia bukan ke raja, tapi dia pulang ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ya. Dan di sana dikatakan 3 kali sehari Daniel ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukannya. Ternyata para pejabat tinggi ini, wali raja ini mengikuti Daniel. Dan saat itu mereka menangkap bahasa Daniel sedang menyembah Tuhan. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan. Lalu mereka buru-buru datang ke raja, lalu diceritakan apa yang mereka lihat. Dan tentunya raja nggak bisa berapa-apa meskipun raja mengasihi Daniel. Tapi si raja tidak langsung memutuskan untuk menghukum si Daniel. Ya. Saat itu Raja Darius masih berpikir, berusaha untuk melepaskan Daniel dari hukuman yang sudah ditetapkan. Semalaman dia berpikir bagaimana caranya nih supaya Daniel ini terlepas dari hukuman masuk ke dalam gua singa. Tapi karena didesak oleh pejabat tinggi dan para wali raja, terpaksa si raja ini menuruti akan keinginan pejabat tinggi dan para wali raja. Lalu dengan sedih dikatakan raja menemui Daniel dan terpaksa dia harus menangkap Daniel dan Daniel dimasukkan dalam gua singa. Dan kita ketahui bahwa Daniel meskipun akhirnya dia dimasukkan dalam gua singa, tapi Daniel tidak takut, Bapak Ibu dalam kasih Tuhan. Kenapa? Karena Daniel percaya bahwa Allah yang dia sembah ada Allah yang sanggup melepaskan dari cengkerama singa-singa itu. Dan ini terjadi. Dan memang terjadi dan terbukti bahwa Daniel dilindungi oleh Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang menjaga. Ya, jadi pada hari berikutnya si Raja Darius ini malah dia datang ke depan pintu goa singa dan dikatakan, Daniel, hamba Allah, apakah kau masih ada? Ya. Lalu Daniel kata, oh ya Tuanku Raja, terpujilah namamu, katanya. Aku masih ada. Ya. Allah yang kusembah adalah Allah yang luar biasa dan Allah mengirim malaikat-malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa itu. Di sini si Raja Darius pun mengakui bahwa Allah yang disembah oleh Daniel itu Allah yang luar biasa. Jadi saya katakan bahwa kalau kita memiliki hati yang murni, hati yang tulus dan tidak ada motivasi yang lain, rintangan apapun saat kita datang menyembah pada Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Ya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dari ketiga kisah yang sudah kita dengar tadi, itu adalah penyembahan yang benar, penyembahan yang sejati seutuhnya. Kenapa? Karena memiliki sikap rasa hormat yang pertama. Merendahkan diri di hadapan Tuhan sehingga menjadi penyembah yang benar. Yang kedua, memiliki sikap itu iman. Memiliki iman dan percaya, bahkan juga bukan saja iman tapi melakukan dengan tindakan.
kepada Tuhan. Dan yang ketiga juga memiliki hati yang benar dan motivasi yang benar, yang tulus. Meskipun ada halangan datang saat menyembah Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita memiliki 3 sikap ini, maka penyembahan kita menghasilkan mukjizat. Buktinya, seketika itu juga asisten rumah tangga dari perwira Kapernaum itu boleh sembuh, disembuhkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena sikap dari seorang perwira ini. Dan kita juga perempuan yang pendarahan selama 12 tahun berhenti pendarahannya dan sembuh. Karena apa? Karena si perempuan ini memiliki iman dan mau bertindak. Yang ketiga, ketika juga si Daniel diluputkan dari cengkraman terkaman dari singa. Karena Daniel memiliki hati yang murni, hati yang tulus menyembah Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah perskonio penyembahan yang Tuhan kehendaki. Biarlah kita umat Tuhan yang dipanggil untuk menyembah Tuhan, kita mau melakukan seperti ketiga tokoh yang kita tadi dengar. Ketiga tokoh ini mereka terjadi bukan di dalam sebuah gereja, di tempat ibadah. Bukan berarti tempat ibadah tidak penting. Tentu penting. Namun bila kita hanya mengartikan menyembah itu di tempat ibadah, di gereja, itu salah Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena dari 3 kejadian yang tadi kita baca, kita dengar bahwa sikap yang penting di dalam menyembah Tuhan. Yohanes 4 ayat 23, waktu Tuhan bertemu dengan perempuan seorang Samaria, yang saya bacakan. Tetapi saatnya akan datang, ini Tuhan katakan, dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan memanggil dan menghendaki penyembah-penyembah. Di sini kita melihat tempat penyembahan tidaklah penting sepenting pribadi yang penyembah. Puji syukur kalau kita memiliki tempat ibadah, gedung gereja yang bagus. Tapi kalau kita tidak bisa datang ke gereja atau tempat cool seperti saat ini, mengikuti ibadah online, itu pun diperhitungkan oleh Tuhan. Asal kita mempunyai sikap yang benar saat kita beribadah, saat kita menyembah Tuhan. Bapak dikasihi Tuhan, sebab itu apabila masih ada ibadah online seperti ini, call online, dikarenakan keterbatasan, mungkin Bapak Ibu sedang sakit, mungkin sedang di luar kota, tidak bisa datang secara onsite ikut call. Selama sikap kita sebagai penyembah, Tuhan perhitungkan akan ibadah kita. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, Tuhan memanggil penyembah-penyembah bukan sekedar metodenya, caranya, atau liturginya, atau tempat penyembahannya, tetapi penyembahnya itu sendiri, orangnya itu pribadinya sendiri, yang benar, yang memiliki sikap. Yang pertama, itu memiliki sikap rasa hormat, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, memiliki iman serta tindakan yang konkret kepada Tuhan. Dan yang ketiga, memiliki hati yang benar dan motivasi yang tulus. Maka kalau kita melakukan ini, saat kita menyembah, maka kita akan menerima mujizat yang Tuhan berikan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadilah penyembah-penyembah yang benar sehingga menerima mujizat, berkat serta perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau berdoa
untuk kebenaran firman Tuhan. Dan tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih buat akan sharing firman Tuhan yang sudah kami dengar. Hamba sudah menyampaikan akan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kiranya hamba sudah berhenti, tapi Roh-Mu, Roh Kudus yang terus bekerja atas anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Logos itu menjadi rema bagi mereka Tuhan. Dan di dalam tahun panggilan Tuhan ini, terlebih tahu di mana di bulan-bulan ini Tuhan kami dipanggil untuk menyembah-Mu. Biarlah kami memiliki sikap yang benar saat kami menyembah Tuhan. Biarlah kami ingin Tuhan memiliki ada rasa hormat kepadamu Tuhan. Datang kepadamu, merendahkan diri kami, keegoan kami lepaskan Tuhan. Dan kami juga memiliki iman, bukan saja tak percaya Tuhan, tapi juga kami akan lakukan. Kami akan mengambil tindakan ya Tuhan. Tapi juga Tuhan, kami memiliki hati yang tulus, hati yang murni. Di dalam kami menyembah, tidak ada motivasi yang lain ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya firman-Mu terus bekerja atas umat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening yang sudah tersedia. Yang kedua, Bapak Ibu bisa men-scan QRS yang sudah ada atau barcode yang sudah ada. Dan yang ketiga, Bapak Ibu bisa masukin dalam amplop persembahannya, dan pas ke gereja Bapak Ibu bisa memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disiapkan. Sebentar kita akan tutup ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat. Mari kita tunduk kepala dan kita angkat tangan kita. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Kekasih-kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dan sejahtera dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus dari malam hari ini sampai Maranatha. Dia jemput kita yang 2 kali. Yang percaya terima berkat Tuhan katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.